Selamat pagi, pada hari ini Senin tanggal 19 Juli 2021 saya, Pamula Kiki Nugroho akan melaksanakan ujian kinerja PPG dalam jabatan 2021 di SMP Marti Siswa 2 Semarang. Nomor ujian saya 20211020653. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar enggak suara saya? Ki, kedengeran enggak, Ki? Sinyal ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di pembelajaran PPKN Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Ada yang sakit hari ini? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Sehat semua? Sehat, Pak. Sehat. Sehat semua, Ada Pak. yang punya gejala corona mungkin seperti batuk, pilek, panas, tidak bisa merasakan atau indera perasanya sudah mati. Siapa tadi yang bilang indera perasanya sudah tidak bisa merasakan? Tadi, Pak. Raki, sudah dicek dokter belum Ki Raki? Sudah, Pak. Cuma Terus kata dokter gimana? itu cuma karena efek obat aja, Pak. Jadi di lidah itu ada penebalan karena obat. Oh gitu. Berarti tidak positif corona ya? Tidak. Oke. Untuk yang lain, jika ada gejala-gejala yang mirip corona, segera periksakan ke dokter ya, swab atau PCR ya, yang lebih akurat hasilnya. Jika kalian positif, segera isolasi mandiri selama 14 hari. Nanti virusnya akan hilang dengan sendirinya. Terus jaga selalu pola makan, kesehatannya, sering berolahraga, makan makanan yang bergizi, hindari kerumunan, sering mencuci tangan, dan jaga kesehatan pokoknya ya. Gitu ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi, saya absen dulu. Nafisa hadir ya? Raki hadir ya? Ya, hadir, Pak. Haji hadir? Hadir, Pak. Elisa hadir ya? Hadir, Pak. Ani, Hadir, Pak. Niken, Cynthia. Hadir, Pak. Bagus. Berarti sudah lengkap, hadir semua. Oke, kalau sudah kita lanjutkan berdoa dulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan Ki. Yuk. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, bagus. Jadi setiap
kita mau melakukan sesuatu harus diawali dengan doa supaya kegiatan kita yang akan kita jalani lancar. Amin. Amin. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Sebelum masuk materi, kita refresh dulu yuk. Flashback dulu materi kita minggu lalu tentang apa ya? Atau saya menugaskan kalian mempelajari materi tentang apa? Tentang keberagaman, Pak. Yes, keberagaman ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kalian cermati dulu ini gambarnya sebentar. Saya perlihatkan gambar yang menarik ini. Mana nih gambarnya? Saya cari dulu. Kalian tahu pelangi enggak? Tahu, Pak. Lupa. Tahu. Coba sebutkan ciri-ciri pelangi itu apa? Warnanya beragam, Pak. Pelangi apa, guys? Warnanya beragam. Menurut kamu pelangi itu ciri-cirinya seperti apa sih? Warnanya beragam, Pak. Warnanya beragam. Oke, Nafisa, menurut kamu apa? Pelangi itu. Pelangi. Menurut kamu pelangi itu ciri-cirinya gimana? Atau pengertian pelangi menurut kamu itu seperti apa sih? Pelangi itu warnanya ada macam-macam, Pak. Macam-macam warnanya. Macam-macam Warnanya ada apa aja? Ya emang warnanya ada apa aja? Merah, kuning, hingga Hah? ungu. Terus? Biru ungu. Ungu. Magic ini. Bagus. Terus Aji, menurut kamu Ji, pelangi itu seperti apa sih menurut pandangan kamu, perspektif kamu? Berbeda-beda tapi kalau dilihat indah, Pak. Beda-beda apanya? Warnanya Warnanya. Oke. Elisa, menurut kamu pelangi itu seperti apa sih? Indah. Beragam, Pak. Indah. Pelangi itu indah menurut kamu. Oke. Singkat, padat, dan jelas ya. Indah. Iken, menurut kamu apa Ken? Pelangi itu? Cantik. Bijian. Gimana? Indah? Iya, iya kan? Ini kan? Ya, Pak. Menurut kamu pelangi itu apa sih? Pelangi itu warnanya berbeda-beda. Warnanya berbeda-beda. Oke. Terus Fani, sama seperti Aji ya tadi ya. Menurut kamu apa, Pan? Warnanya beragam, Pak. Warnanya beragam. Oke. Cynthia, menurut kamu Sin? Pelangi perbedaan. Perbedaan. Apanya yang berbeda? Warnanya. Warnanya. Oke. Jadi kayaknya semua pendapat nanti sama ya. Saya garis bawahi kata berbeda. Kalau kita hubungkan dengan materi kita hari ini dengan warna-warna pelangi, ada hubungannya enggak? Ada, Pak. Hubungannya apa sih? Perbedaan suku, adat istiadat, agama, ras, dan golongan. Berarti kesimpulannya apa sih? Setelah kamu membandingkan pengertian pelangi dari teman-teman kamu dengan materi kita hari ini, itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya berbeda tapi tetap satu, Pak. Berbeda tetapi tetap satu. Apanya itu? Berbeda Ya. tetap satu. Ya saling melengkapi aja, Pak. Saling melengkapi. Apanya yang dilengkapi?
Warnanya terus apalagi itu aja Pak. kalau itu aja berarti kalau pelangi itu yang beragam warna. Ya, Kita ibaratkan Indonesia itu pelangi, betul ya? ya benar. Jadi Indonesia itu yang beragam apa? Sukunya Ada adatnya, agamanya, lalu golongannya. Oke, berarti tidak hanya satu suku, tidak hanya satu agama, tidak hanya satu golongan, ya, tidak hanya satu ras, ya, belum ada yang menyebutkan ras ya tadi ya. Oke. Jadi Indonesia itu beragam suku, beragam agama, beragam budaya, beragam ras. Jadi sama seperti warna pelangi yang tidak hanya satu warna, tidak hanya merah saja, tidak hanya kuning saja, hijau saja, tapi banyak sekali warna, jadikan satu, itulah pelangi. Itu ya, Nana ya? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita akan melihat video. Kalian perhatikan tayangan video berikut ini, lalu nanti setelah itu kita identifikasi, ya, karena tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, golongan yang ada di Indonesia. Lalu setelah itu kalian presentasikan. Itu ya, Nana ya. Oke, kalau jelas kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keberagaman. Apa saja yang perlu kalian pelajari dalam materi keberagaman? Let's check it out. Hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Apa makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang dibagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap pulau memiliki suku, budaya, dan bahasa daerah berbeda-beda. Itulah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Adapun makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman masyarakat Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya keanekaragaman agama, suku bangsa, dan budaya, serta adat istiadat. Yang kedua, keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dipelihara. Yang terakhir adalah ada berbagai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, seperti agama, ras, golongan, suku bangsa, sosial budaya, dan adat istiadat. Bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah suku bangsa. Yang kedua adat istiadat. Lalu juga ada agama, ras, dan juga golongan. Ini adalah contoh keberagaman dalam bidang suku bangsa.
Lalu contoh keberagaman dalam bidang adat istiadat. Dan ini merupakan contoh keberagaman dalam bidang agama. Lalu ada contoh keberagaman dalam bidang ras. Dan yang terakhir adalah keberagaman dalam bidang golongan. Oke, itu saja bab keberagaman yang perlu kalian pelajari. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Itulah secara garis besar materi yang perlu kalian pelajari. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa 3M: cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian melihat tayangan video yang barusan kalian lihat, kita bentuk kelompok ya. Kelompok 1, Raki dan Niken. Kelompok 2, Elisa dan Cynthia. Kelompok 3, Aji dan Nafisa. Berarti 3 kelompok saja ya. Oke, silakan untuk Raki dan Niken, kalian identifikasi agama yang ada di Indonesia. Elisa dan Cynthia, silakan kalian identifikasi ras yang ada di Indonesia. Bisa menyebutkan semua ras yang ada di dunia, lalu ras apa yang ada di Indonesia bisa kalian sebutkan ciri-cirinya. Terus Aji dan Nafisa, golongan dan suku ya. Suku yang terbesar di Indonesia. Di Sumatera suku apa yang paling besar? Kalimantan, salah satu saja disebutkan. Sulawesi, Jawa, dan Papua. Lalu golongan yang ada di Indonesia, golongan apa saja? Gitu ya? Ya. Gitu ya, Aji ya, Nafisa ya? Ya, Pak. Oke, silakan berkelompok. Boleh melalui WA group, boleh melalui chatting, silakan. Oke, kalau sudah selesai kalian presentasikan. Iya, saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Sudah selesai belum? Belum, Pak. Jin, sudah belum Jin? Yuk, yang sudah yuk, presentasikan yuk. Gampang sekali loh ya. Apalagi agama yang ada di Indonesia. Tuh, harusnya kalian sudah menguasainya. Dari zaman SD sudah diajarkan. Yo, Raki. Iya, Pak. Niken, Cynthia, Elisa, Aji, Nafisa, yuk. Siapa dulu yuk? Kelompoknya siapa ya? Yang mau presentasi dulu yuk. Saya, Pak. Oke, silakan Raki. Sama Niken ya? Iya. Ya, Pak. Silakan. Salah satu. Saya, Pak. Pasti, Pak. Oke, silakan Ki. Agama di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Ada berapa berarti?
Ada 6. Ya. Iya kan? Setuju kan? Ya kan? Ini kan? Setuju dah? Ya, setuju. Oke, itu hasil diskusi kalian ya. Ada 6 ya. Ada 6 agama yang ada di Indonesia. Tadi Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Oke, semuanya jelas? Mungkin ada pertanyaan? Dari Aji, Nafisa, Cynthia, Elsa, untuk kelompok 1. Kelompok yang mengidentifikasi keberagaman agama. Ada pertanyaan enggak? Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Naf, El, mikrofonnya Naf. Kalau mau bertanya Naf. Enggak, Pak. Enggak, jelas, cukup. Aji, gimana sih? Enggak, Pak. Enggak, Elisa gimana El? Enggak, Pak. Enggak. Cynthia enggak? Enggak, Pak. Oke, kalau udah ada yang bertanya, saya yang tanya ya. Ya. Oke. Mayoritas agama yang ada di Indonesia itu apa? Islam. Islam, Pak. Islam. Oke. Kalian bisa menjelaskan pertama kali Islam itu masuknya kapan? Terus dibawa oleh siapa? Pada zaman Islam pertama masuk pada zaman VOC, kalau nggak salah, Pak. VOC. Masuk oleh Putra Paso ya, Kak sih? agama Islam dibawa masuk oleh pedagang-pedagang dari Arab, Pak. Dari Arab, pinter ya. Abad ke-7 itu pedagang-pedagang dari Arab itu sudah mulai berkeliling ke negara-negara Asia. Ya. Lalu mereka tidak hanya berdagang, tapi juga menyebarkan agama Islam. Lalu bisa jadi juga mereka menikah dengan orang-orang pribumi, lalu beranak pinak dan lebih cepat menyebarkan agama Islamnya. Nah, itu salah satu faktor penyebab keberagaman dalam sisi agama. Itu nanti kita di pertemuan selanjutnya akan membahas tuntas tentang faktor-faktor keberagaman agama yang ada di Indonesia, penyebabnya, terus dari mana asalnya. Kita nanti belajarnya waktu minggu depan setelah kalian mengidentifikasi keberagaman apa saja yang ada di Indonesia. Oke, bagus untuk kelompok 1. Cakep, pinter, tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk, tepuk tangan yuk. Oke, kelompok 2 Cynthia ya. Katanya mau ke belakang. Silakan kalau mau presentasi dulu. Sama Elisa, yuk. Silakan yuk. Tadi ras ya kayaknya ya. Yuk, Sin atau Elisa. Silakan, Sin. Hah? Ras dibagi menjadi 3, Ya. yaitu mongoloid, kaukasoid, dan negroid. Di Indonesia adalah mongoloid ASEAN. Mongoloid apa? Mongoloid ASEAN. Saya nggak tahu. ASEAN. Mongoloid ASEAN. Oke. Malaysian. No, Malaysian. Boy. Malaysian Mongoloid. Iya. Mongoloid Malaysian. Kita tahu. Oke. Elisa setuju? Atau ada tambahan dari Elisa? Sebagian warga negara Indonesia adalah Malayan Mongoloid. Malayan Mongoloid. Oke. Jadi ras dibagi menjadi 3 ya, Ki ya? Pertingkatan kelompok 2 ya. Setuju semuanya? Setuju, Pak. Setuju. Ini kan setuju? Prakis sudah setuju? Ini kan setuju? Aji setuju? Nafisa setuju?
Oke, saya luruskan ya. Untuk ras sebenarnya ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama adalah Kaukasoid, lalu Melanosoid atau Negroid, yang ketiga Malayan Mongoloid, dan yang keempat Asiatic Mongoloid. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Kalau Kaukasoid ciri-cirinya apa? Melanosoid apa? Asiatic apa? Malayan apa? Yuk. Siapa yang... Saya Pak. Silakan, Ki. Kalau ras Kaukasoid itu ciri-cirinya berambut pirang. Pirang atau apa itu? Pirang itu apa? Blondi gitu loh Pak, kayak kuning gitu. Blondie. Kuning ya? Ya. Ya, oke, terus. Terus berkulit putih. Berkulit putih. Cakep. Terus Lensa matanya biru biasanya Pak. dia tidak pakai lensa sih. Apa ya? Memang warnanya bermata biru. Iya. Iya. Bagus. Terus melanosoid. Kalau melanosoid itu berkulit hitam. Hitam. Terus apa lagi ciri-cirinya? Rambutnya hitam, biasanya ikal Pak. Rambutnya hitam, biasanya ikal atau keriting ya? Iya. Terus apa lagi? Terus matanya berwarna hitam atau Matanya berwarna hitam. Oke, bagus. Sudah itu aja untuk melanosoid. ya. Mongoloid. Terus Malayan Mongoloid. Kalau Malayan Mongoloid kulitnya sawo matang. Kulitnya sawo matang. Terus rambutnya hitam sama matanya berwarna coklat. Rambutnya hitam dan matanya berwarna coklat. Ya. Oke. Betul, berwarna coklat. Untuk Malayan. Iya. Oke, ya bagus. Terus untuk Asiatik, ciri-cirinya apa? Kulitnya agak putih Pak. Kulitnya agak putih. Oke, terus Terus biasanya rambutnya hitam. rambutnya hitam. Terus Lensa matanya coklat dan matanya agak sipit. oke, matanya sipit dan itu ya berwarna hitam ya matanya ya. Iya. Oke, bagus. Pendapat dari Raki betul sekali, tapi saya tambahi sedikit. Untuk Kaukasoid, betul seperti kata Raki tadi, berwarna pirang rambutnya atau kuning. Lalu kulitnya albino ya, putih albino, putih menerawang atau transparan. Seperti orang-orang Eropa, Amerika sebagian, kebanyakan Eropa, Kaukasoid itu. Lalu tinggi besar dan matanya kebanyakan berwarna biru atau kuning juga ada. Itu untuk Kaukasoid. Itu kebanyakan di benua Eropa atau Amerika bagian utara. Iya. Jelas ya untuk Kaukasoid ya. Jelas Pak. Untuk melanosoid, betul seperti kata Raki, berwarna hitam kulitnya. Kalian bisa itu ya langsung mengerti ras melanosoid itu ciri yang paling mencolok adalah kulitnya berwarna hitam dan rambutnya ikal atau keriting, dan juga warnanya warna matanya itu hitam, tinggi, besar, kekar. Itu kebanyakan masyarakat di benua Afrika atau Papua juga masuknya ke melanosoid, dan Papua Nugini atau New Guinea. Itu untuk melanosoid. Lalu untuk Asiatic Mongoloid seperti yang dikatakan oleh Raki tadi, ciri yang paling mendasar adalah matanya sipit ya, atau tidak lebar bola matanya. Ini kebanyakan di negara Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan. Lalu kulitnya putih bersih ya, seperti orang Cina kebanyakan. Lalu rambutnya warnanya hitam, tidak ada ya rambutnya kuning
hijau, biru seperti yang kalian lihat di boyband Korea itu hanya diwarnai rambutnya, tidak asli berwarna pirang, kuning, biru juga, hijau juga. Saya pernah lihat boyband Korea itu rambutnya macam-macam warnanya, seperti itu di perempatan Gangjo itu loh warnanya ya, tapi aslinya adalah hitam. Untuk yang terakhir ini Malayan Mongoloid, itu ciri yang paling mendasar adalah warna kulitnya itu sawo mateng, tidak hitam, tidak putih, coklat ya. Lalu matanya hitam ya, ada juga yang sebagian warnanya coklat, dan rambutnya jelas berwarna hitam, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu kekar. Jelas ya semuanya ya, untuk Malayan, Asiatik, Kaukasus, dan Melanosoid. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada ya. Jadi Indonesia itu kebanyakan rasnya apa ya? Malayan Mongoloid. Malayan Mongoloid ada. Ya bagus, ini kan. Ada juga Asiatik Mongoloid seperti orang-orang keturunan Cina yang berada di Indonesia. Tapi mayoritas adalah Malayan Mongoloid. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, kalau sudah jelas, kelompok terakhir silakan Aji dan Bisa Pak. Yo. Oh, Nafisa ya. Bisa. Nafisa atau Aji? Ya. Suku-suku terbesar yang ada di Indonesia, di suku Sumatera ada suku Melayu, suku Jawa, kemudian di Kalimantan ada suku Dayak, lalu di Sulawesi ada suku Makassar atau Bugis, di Papua ada suku Asmat. Untuk golongan dipresentasikan bisa. Oke, silakan. Untuk golongan di Indonesia ada 3 golongan, yaitu atas, sedang, dan bawah. Itu aja Pak. Itu aja. Ada pertanyaan mungkin dari yang lain? Setuju semuanya? Untuk suku dan golongan? Setuju. Yakin? Yakin. Oke, kalau sudah yakin, saya luruskan Riz. Untuk Aji sebenarnya sudah baik tadi, tapi menurut saya untuk suku terbesar di Sumatera ya suku Minang sudah bisa, suku Batak sudah bisa. Itu suku yang paling familiar mungkin kalian dengar di kehidupan sehari-hari. Lalu untuk suku Jawa banyak sekali. Tentunya yang paling besar adalah suku Jawa sendiri, ada suku Sunda, suku Madura, dan suku Betawi, dan banyak sekali, masih banyak lagi. Lalu di Kalimantan jelas Batak ya yang paling besar. Lalu Sulawesi ada suku apa tadi? Ci? Di Sulawesi Ci? Itu satu Makassar. Ya, suku Bugis di Makassar itu paling besar. Lalu di Papua ada suku Asmat. Gus, lalu untuk golongan itu menurut kelompok 3 itu ada 2, golongan atas dan bawah, atau golongan orang-orang kaya dan orang-orang tidak mampu atau miskin ya. Tapi sebenarnya di Indonesia mayoritas golongannya adalah golongan sederhana atau middle ya, berada di tengah-tengah, tidak kaya dan juga tidak miskin. Karena Indonesia golongan negaranya masih golongan negara yang berkembang ya, tidak maju juga tidak tertinggal. Gitu ya untuk kelompok 3, bagus sekali. Kelompok 2 dan 3 kita beri aplaus ya, silakan tepuk tangan. Oke, bagus. Oke, setelah kalian presentasi, kalian nanti kerjakan LKPD, nanti saya share linknya di itu ya, di kolom chat ya, kolom chatting. Nanti kalian klik, nanti langsung muncul tugasnya. Untuk tugas minggu depan kalian harus wawancara ya, wawancara boleh tetangga, boleh saudara. Itu nanti kalian identifikasi agama apa yang dimiliki oleh tetangga kamu kebanyakan. Kalian tanya satu-satu ya. Misalnya Budi agamanya apa, terus Narti agamanya apa, kalian tulis. Lalu setelah agama kalian cari tahu sukunya apa. Nanti formnya ada di Google Form, kalian tinggal isi saja. Itu ya, jelas ya?
Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, kita masuk ke kesimpulan. Ya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Kesimpulannya apa? Setelah kalian belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini apa ya kira-kira ya? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan nih. Kesimpulannya berbeda-beda tapi tetap satu, Pak. Apanya yang berbeda? Perbedaan suku, perbedaan adat, agama, ras, dan golongan. Dan golongan, meskipun banyak sekali agamanya, sukunya, rasnya, golongannya, tetapi tetap satu ya Indonesia ya, tidak boleh terpecah belah, begitu ya? Ya. Oke, setuju semuanya atau ada kesimpulan lain? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, bagus kesimpulannya, memang seperti itu yang saya harapkan. Lalu untuk manfaatnya apa sih kalian belajar tentang keberagaman? Manfaat apa yang kalian dapat itu? Manfaatnya lebih bisa menghargai orang lain, Pak. Lebih bisa menghargai orang lain. Apanya yang kira-kira? Perbedaannya. Perbedaannya. Oke, perbedaan dalam sisi apa tadi? Dalam sisi agama, terus suku, terus golongan. Oke, kalau sudah menghargai antar golongan, antar agama, manfaat apa yang kalian dapat? Hidup tentram. Hidup tentram, hidup tenang ya, tidak bermusuhan, lalu menjaga apa ya, kedamaian yang ada di Indonesia. Gitu. Kalau kalian tidak saling menghargai, Indonesia akan terpecah belah, tidak akan menjadi satu satuan negara yang utuh. Itu ya? Ya. Jelas ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Udah, Pak. Tidak Jelas. ada ya? Oke, kalau tidak ada, kalian kerjakan soalnya akan saya cantumkan di kolom komentar. Kalian tinggal klik, lalu kalian kerjakan untuk tugas hari ini. Jelas ya semuanya ya? Jelas. Untuk Pak. minggu depan kita kumpulkan tugasnya melalui Google Form. Kalian harus mengumpulkan hasil wawancara kalian terhadap saudara, tetangga, atau teman untuk poin-poin yang akan kalian laksanakan, atau poin wawancaranya sudah ada di Google Form. Kalian tinggal isi saja tadi. Ya? Gitu ya? Ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Hari apa ini? Hari Senin ya. Hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Kita akhiri, kita bertemu pada minggu depan hari Senin pekan depan. Jangan lupa tanggalnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan hari ini. Lalu untuk wawancaranya segera di-upload di Google Form. Jelas ya? Jelas, Oke. Pak. Oke, kalau sudah jelas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan makan makanan bergizi. Oke? Ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Boleh. Oke. Sama.